Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di mata pelajaran PPKN ya. Nah, kali ini kita sudah masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, pada bab pertama ini kita akan mempelajari beberapa subbab. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas subbab A, yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan, yaitu terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Adapun pemberontakannya antara lain, yang pertama pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Tujuan utama pemberontakan ini adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya DI atau TII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Tujuan adanya pemberontakan ini adalah untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vencel Sumual pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Yang kelima, APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramaikan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Tujuan adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Selanjutnya adalah masa Orde Lama, yaitu terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena gerakan separatis, yang kedua tersendatnya pembangunan ekonomi, dan yang ketiga badan konstituante yang gagal. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 diantaranya sebagai berikut.
Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS. Dan yang keempat, pada periode ini terjadi pemberontakan PKI. Yang ketiga, masa Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan ini untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Yang kedua, program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara. Pada masa ini, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya. Kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah parpol yang terbatas pada 3 partai. Kemudian dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Dan munculnya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya adalah masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 hingga sekarang. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Nah, berikut untuk materi kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.